Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Salam sehat dari kami, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 7. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Martua mana asiroha, ai sia-sia do nasida. Demikian untuk firman Tuhan. Mari membuka hati dalam kemurahan sebagai alat Kristus. Demikian untuk judul dari teks kita. Untuk kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis tampil dalam nats ini. Dia sebagai pemberita yang membawa orang-orang kepada pertobatan. Dia menyuarakan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Pertobatan itu adalah dengan mau datang dan menerima pertobatan dengan baptisan. Maka secara kronologi, Yohanes di sini yang membaptis Yesus. Meskipun Yohanes telah berkata, "Akulah yang dibaptis olehmu." Namun Yesus berkata kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dengan menggenapinya." Setelah itu, Yesus dibaptis, maka suara dari surga pun mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sesudah hal itu terjadi, Yesus dipersiapkan Allah Bapa untuk membuktikan Dia sebagai juru selamat dunia dengan mengalahkan semua hal dunia yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Maka Yesus harus mampu melewati semua itu dengan melewati puasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari lamanya. Yesus mampu mengalahkan segala bentuk godaan iblis juga, sehingga iblis pun bertekuk lutut pada kuasanya. Maka di sini Yesus pun memulai pengajaran kepada banyak orang dengan menguatkan dan menyembuhkan yang sakit penyakit. Pengajaran Yesus kepada banyak orang adalah dengan kata kunci mengatakan ucapan-ucapan bahagia. Karena kebahagiaan mungkin sulit dialami oleh orang-orang pada masa Yesus, karena masih menghadapi dengan berbagai kemiskinan dan minus kesejahteraan, apalagi untuk sikap yang murah hati. Tentu itu sulit mereka lakukan. Bapak Ibu, apa yang gampang kita golongkan yang sejajar dengan sikap murah hati? Pasti mudah bagi kita untuk membedakan bagaimana sikap orang yang bermurah hati. Mungkinkah orang yang murah hati itu adalah orang yang kikir, orang yang sombong, orang pelit, orang egois, orang pemarah, orang pendendam, atau orang pembenci, dan lain sebagainya? Tentu orang yang murah hati di sini adalah menjadi orang-orang pilihan yang semua perbuatannya baik adanya. Itu bukan? Kita pasti tahu membedakan mana dan bagaimana sikap dari orang yang bermurah hati. Kita sebagai umat Kristus yang selalu menginginkan hidup bahagia dan penuh sukacita, tentu tahu apa itu kemewahan dan harta. Namun, kemewahan dan harta tidaklah menjadi ukuran untuk dapat membahagiakan hidup kita. Maka ajaran Yesus di sini untuk memberikan kunci kebahagiaan itu adalah
bagaimana kita, orang yang mengikut Kristus, mampu untuk bermurah hati. Seperti apa itu untuk bermurah hati? Tentunya mau berbelas kasihan, penuh iba dan penuh pertolongan, yakni suka menolong, suka memberi, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang ada di hadapannya. Misalkan seperti perbuatan orang Samaria yang murah hati yang ada dalam kitab kita. Maka akan ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi seseorang yang suka menolong dengan murah hati, tanpa hitung-hitungan berapa besar kerugiannya dalam melakukan hal tersebut. Sehingga nats ini mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, lakukanlah kehendaknya, maka kamu akan beroleh kemurahan, yakni itulah kasih, dan itu juga anugerah, adanya pengampunan, sukacita, dan berkat yang daripadanya mengalir dalam kehidupan kita. Maka lakukanlah kasih, itu juga kebaikan, dan kebaikan melakukan harus di dalam sukacita. Demikian Bapak Ibu, salam sehat dan salam bahagia, salam sukacita dari kami. Kiranya hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kita untuk melakukan, menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kiranya hati yang bermurah hati, hati yang mau mengasihi, dan hati yang mau untuk menunjukkan rasa belas kasihan seperti yang Engkau nyatakan pada kami, itu juga dapat kami lakukan kepada sesama kami. Juga ketika kami masih Tuhan berikan kesempatan menjalani kehidupan di dunia ini. Ajari kami ya Tuhan untuk melakukannya, dan biarlah kami melakukan itu di dalam keteguhan, di dalam kasih, dan di dalam sukacita yang daripada Tuhan saja. Berkati untuk setiap jemaat-Mu dalam aktivitas mereka masing-masing. Berkati setiap anak-anak Tuhan, dan berkati kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.